Allah Subhanahu wa taala membanggakan di atas para malaikatnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikatnya ketika semua jamaah haji berada di Arafah. Mereka sedang wukuf di Arafah. Mereka datang dengan jutaan manusia. Bukan ribuan manusia, tapi jutaan manusia. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para malaikatnya, "Unduru ila ibadi, unduru ila ibadi." Coba lihatlah hamba-hambaku. Ja'uni syuhsan ghubran. Mereka datang kepadaku dengan berdebu, kotor, berkeringat, tapi aku mencintai mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون، puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan kurnia-Nya, taufik dan hidayahnya dan kenikmatannya. Salawat dan salam tak lupa disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang selalu setia pada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha." Diberikan 5 keistimewaan dalam bulan suci Ramadan bagi umatku, kata Rasulullah, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Keistimewaan bulan suci Ramadan buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 keistimewaan itu, yang pertama, khulufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misk. Jamaah rahimakumullah, orang yang berpuasa pasti akan berbau mulutnya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menyebutkan dalam kitab Majalisu Syahri Ramadan, perubahan bau ini pasti terjadi karena kekosongan makanan di dalam perut, dan bau yang tidak sedap ini di sisi manusia, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat dicintainya. Lakinna indallahi atyab, bau yang tidak sedap ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat dicintainya. Li'annahu nasyi'atun fi ibadatillah wa ta'atih, karena orang-orang yang berpuasa sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya. Wa kullu ma nasya'a fi ibadatillah wa ta'atih fa huwa mahbub, dan semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepadanya, maka semuanya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun, ala tarawna ila syahid, ala tarawna ila syahid qad qutila fi sabilillah. Coba perhatikan orang yang meninggal dunia dalam mati syahid, yang berjuang membela agama ini,
berjihad membela Islam. Mereka meninggal dunia dalam jihadnya, mereka meninggal dunia dalam mati syahid. Ya'ti yaumal qiyamah wa jarhuhu yas'ubu daman. Mereka akan datang pada hari kiamat. Mereka akan datang pada hari kiamat, maka luka-lukanya mengucurkan darah. Launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Luka-lukanya adalah sebagaimana warnanya darah, akan tetapi baunya melebihi bau minyak misik. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan di atas para malaikatnya. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada para malaikatnya ketika semua jamaah haji berada di Arafah. Mereka sedang wukuf di Arafah. Mereka datang dengan jutaan manusia. Bukan ribuan manusia, tapi jutaan manusia. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada para malaikatnya, "Unduru ila ibadi, unduru ila ibadi." Coba lihatlah hamba-hambaku. Ja'uni syuhsan ghubran. Mereka datang kepadaku dengan berdebu, kotor, berkeringat, tapi aku mencintai mereka. Aku mencintai mereka karena mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini jelas sekali bagi kita hubungan antara orang yang berpuasa dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Keistimewaan yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala memohonkan ampun buat orang-orang yang berpuasa setiap hari. Setiap hari malaikat-malaikat Allah mendoakan orang-orang yang berpuasa sampai berbuka. Setiap hari malaikat mendoakannya. Ayuhal hadirun, fa innal malaika ibadun mukramun la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sedangkan para malaikat Allah adalah hamba-hamba Allah yang sangat mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis doa para malaikat akan terkabulkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari malaikat-malaikat Allah mendoakan orang-orang berpuasa, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihim. Ya Allah, ampuni dosa mereka, sayangi mereka, sayangi mereka, dan terima taubat mereka. Subhanallah. Dari sini jelas sekali bagi kita keistimewaan bulan suci Ramadan buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat mendoakan orang-orang yang berpuasa. Jamaah rahimakumullah. Maka sambut Ramadan dengan semangat, sambut Ramadan dengan mujahadah. Jangan menyambut Ramadan dengan keluh kesah, seakan Ramadan menjadi penghalang bagi aktivitasnya. Wal iyadu billah tsumma na'udzu billah. Jamaah rahimakumullah. Kita berpuasa 12-13 jam. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di Rusia, yang berada di Moskow, mereka berpuasa 18-19 jam. 18-19 jam, durasi siangnya lebih panjang daripada malamnya. Tapi subhanallah, mereka menyambut Ramadan dengan sukacita. Mereka menyambut Ramadan dengan ucapan ahlan wa sahlan bi syahril mubarak. Selamat datang dengan tamu yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh keagungan. Mudah-mudahan kita sebagaimana ucapan mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.